Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Zainuddin Asnawi di channel Zainuddin Asnawi. Ya teman sekalian, semangat pagi ya para affiliator 5 billion dimanapun anda berada. Nah hari ini saya akan share kembali yang sering banyak ditanyakan oleh orang-orang di awal ya, walaupun sebenarnya ini bisa belakangan dikerjakan, yaitu tentang apa? Tentang uang ini ya, tentang bagaimana kita mentransfer penghasilan kita ke rekening kita ya. Nah ini banyak ditanyakan orang ya, bagaimana caranya gitu, terutama melalui bank, bagaimana memindahkan penghasilan kita, komisi-komisi kita dari 5 billion ke rekening kita gitu ya. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ke 5 billion dulu ya. Ini saya sudah buat ikonnya. Oke, kita klik dulu. Oke, klik garis 3 yang ini ya. Oke, garis 3. Oh ya maaf, kita harus ke kita ke sini dulu, ke dashboard dulu ya. Jadi teman-teman kalau terkunci di salah satu jendela, kita klik ke dashboard dulu yang ini ya. Saya punya udah terdata ini. Nah itu 5billioncell.com garis miring dash itu ya. Itu untuk kembali ke dashboard utama. Oke, sudah berada di dashboard utama ya. Kita klik garis 3. Lalu kita ke oh ya, maaf, kita kembali ke ini dulu aja ya. Robah ke bahasa Indonesia dulu aja. Robah ke bahasa Indonesia dulu, klik benderanya, pilih Indonesia. Oke. Oke, kita klik lagi garis 3. Kita cari dompet, pengelolaan dompet ya. Kalau dompet. Oke, yang ini. Diklik aja kalau ya sekarang lakukan, karena ya saya sengaja mengundur untuk pengurusan masalah dompet ini karena ini urusan belakangan ya, karena kemarin masih konsentrasi masalah validasi ya. Oke, klik saja lakukan nanti. Oh kok maaf, lakukan nanti ya. Oke, nggak apa-apa, kita sini sudah ya. Ini ada, jadi teman-teman bisa ada beberapa pilihan untuk cara menguangkan komisi. Bisa pakai PayPal, bisa pakai bank, bisa pakai Western Union, bisa pakai kripto ya. Tapi paling ya kita tiga ini ya, PayPal, bank, dan Western Union. Nah sekarang kita akan berbagi tentang bagaimana kita menguangkan komisi kita melalui bank kita ya, karena ini paling nyaman. Lewat PayPal ya silakan saja, lewat PayPal ya, ya nanti kita bahas juga gitu. Kalau mau ya, kalau mau permintaan, tapi karena banyak permintaan itu melalui bank ya, kita ya saya buat panduan melalui bank. Kalau PayPal itu sederhana, diklik terus masukkan email email akun tempat kita buat PayPal, itu cuma gitu aja. Cuma nanti tanda petik agak ribetnya nanti di pencairan juga di PayPal ya. Itu harus ada identifikasi bank kita,
Kalau pakai PayPal ya, PayPal itu akun di Google itu datanya, data yang kita masukkan harus persis di KTP. Begitu juga dengan misalnya kalau terkoneksi dengan apa, akun media sosial kita itu harus harus nama sesuai dengan KTP kita begitu. Saya pernah gitu, pernah begitu, pernah tanda petik terganjal juga karena akun akun Facebook saya ya itu berbeda dengan akun yang di PayPal. Gitu. Jadi itu agak sedikit bermasalah. Apalagi untuk pencairan ya. Kalau untuk bayar-bayar PayPal oke deh. Bayar-bayar internasional ya. Oke, kita langsung saja kita klik yang ke bank ya. Jangan ngelantur dulu ke bank sini. Nah, walaupun ada kabar, kalau ada kabar nih, saya buat video tanggal 17 Maret ya, 17 Maret kemarin ada kabar bahwa 5 Billion ini akan membuka perwakilan di masing-masing negara. Kemarin baru di USA ya, lalu ada di 19 negara lagi. Tapi sayangnya saya baca itu Indonesia belum masuk gitu ya, prioritas 19 negara itu ya. Jadi ya nanti kita tunggu saja, semoga Indonesia juga ada perwakilan lokalnya ya, paling tidak untuk masalah mentransfer ini ya, karena ini krusial sekali. Maaf, ini saya masih agak batuk. Oke, klik banknya ya. Nah, ini data ya, datanya biasa semua ini. Nah, nama bank. Nah, teman-teman semua, ini nama bank. Silahkan untuk nama bank ya, silahkan sebenarnya ya, langkah yang paling aman, data-data itu teman-teman harus datang ke counter bank teman-teman masing-masing ya. Nah, seperti nama bank itu ya, nama bank itu misalnya ya, nama banknya Mandiri misalnya kan, misalnya ya, itu bukan hanya sekedar PT Bank Mandiri gitu aja, tapi PT Bank Mandiri dalam kurung Persero Tbk gitu, itu ya. Atau misalnya BCA ya, BCA itu Bank Sentral Asia, PT Bank Sentral Asia Tbk gitu, seperti itu gitu ya. Jadi namanya bisa juga di googling sih, bisa di googling, dicari websitenya gitu ya. Nah, jadi namanya tidak hanya Bank Mandiri, tidak ditulis Mandiri atau BCA gitu, seperti kita di bank di bank lokal ya, tidak. Tadi kita pakai alamat bank resmi. Dan kemarin saya sudah ke Bank BCA dan Bank Mandiri, nanti saya ceritakan ya. Nah, termasuk alamat bank ini, alamatnya juga teman-teman juga harus ya, silakan googling juga silakan ya. Dan alamatnya ya, ada juga yang menggunakan alamat pusat disuruhnya gitu ya, ada juga yang disuruh menggunakan alamat bank lokal tempat kita nabung. Misalnya saya di Jogja nih, alamatnya di Jogja gitu. Tapi ada juga yang menyuruh langsung alamat seperti Bank Mandiri. Saya kemarin ke Bank Mandiri, kalau alamatnya saya nulis apa gitu, kata dia alamat saya dikasih alamat pusat ya, kantor pusat Jakarta gitu ya. Sementara saya ke BCA dia menyarankan untuk menulis bank tempat saya nabung, yaitu di Jakarta, di Jogja ini, saya di Kusuma Negara gitu. Ya silakan, boleh teman-teman konsultasikan ke bank masing-masing, atau tanda petik berspekulasi, tanya di googling aja, pakai Google ya, tanya aja alamat bank apa gitu, alamat bank ini BCA misalnya, alamat bank Mandiri, alamat bank BRI, alamat bank Bank Miing atau bank apalah ya teman-teman ya. Dan ya harusnya ini nanti ya, semoga saya bisa mencantumkan alamat-alamat bank di deskripsi ya.
Nanti semua coba saya list atau paling tidak linknya. Cek aja nanti di deskripsi video ini ya di YouTube ya. Oke, nama bank saya tulis, kalau saya pakai Mandiri aja deh, karena kemarin saya kelihatannya, karena Mandiri dari info kemarin itu Mandiri itu tidak mengenakan biaya untuk uang masuk, tidak gitu loh. Sementara BCA itu kemarin tanda petik itu agak muter-muter untuk saya tanya biaya, itu tergantung bank sananya katanya, termasuk bank sananya, termasuk pihak yang transfer apakah dibebankan ke si penerima atau dibebankan oleh si pengirim gitu ya. Terus saya kalau si dibeban ke saya gimana gitu, BCA ini berapa ininya mengecasnya untuk biaya tanda petik penerimaan ini ya, dia kelihatannya dia lihat-lihat data gitu ya, tapi kelihatannya ada biayanya, tapi kalau Mandiri enggak ada biaya, kecuali kalau transfer ke luar negeri ada biayanya, tapi kalau menerima tidak gitu. Kita hanya kena biaya itu dari ini ya, per kurs ya, jadi biasanya kurs. Kalau kita kurs jual, kurs beli itu berbeda, itu kita juga itu ada selisih gitu ya. Ada yang jelas misalnya kita nerima 100 misalnya $100 ya, $100 ya, misalnya berlaku kurs itu sekarang ini 14.000 misalnya. Itu kan kurs jual ya, kurs jual. Nah, nanti kalau kita nerima itu kurs beli itu gitu ya kelihatannya. Dan itu ada selisihnya juga, ada biaya, itu ada biaya jasa penukarannya, itu ya, harus di teman-teman perhatikan ya. Jadi enggak ya tetap ya berkurang uang, harusnya 14 juta kok misalnya harus 14 juta kok jadi 14 juta kurang 500 ya, itu 500 itu dari selisih kurs itu dan biaya penukaran gitu. Nah, kita tulis saja ya, tulis banknya. Sementara di sini saya nama banknya PT Bank Mandiri, PT saya pakai Mandiri ya, PT Bank Mandiri. Bank Mandiri garis miring Persero, karena disuruhnya begitu ya, saya ini aja manut Persero TBK. Lalu alamat banknya saya ini disuruh ke kantor pusat, alamat kantor pusat, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Cariin deh bahasa Indonesia ya, nanti juga dia ini aja, nanti takutnya jalan diterjemahkan jadi apa, JLN itu. Jadi kalau bahasa Indonesia ke Inggris harus ditulis lengkap teman-teman ya, karena mereka juga bisa jadi pakai translate juga ya. Nanti kalau disingkat-singkat nggak tahu JLN itu apa gitu, Jelangkung atau apa gitu. Jadi Jalan Jenderal Gatot Subroto, oh enggak, udah di Indonesia kan, maaf ya. Saya langsung bahasa Inggris aja. Wong cuma ganti street gitu ya, street coupling ke-6 sampai 38. Semoga ini kantor sendiri ya, karena kalau ngontrak ini bahaya kalau pindah ini. Aduh.
Jakarta. Semoga ini sudah kantor tetapnya ini, karena kalau pindah-pindah kita bahaya juga. Jakarta, maaf. Jakarta udah gitu ya. Aduh, Jakarta 12 10. Indonesia di sini dulu deh. Saya kasih Indonesia. Oke, udah itu. Lalu saya bayar melalui transfer bank. Oke, diklik saja yang ini ya, klik ya. Oh yes. Ya. Oke, nah sekarang ini kita ini yang paling krusial tanda petik, karena ini yang banyak tanyakan. Oke, kita klik saja ini ya. Ini tadi agak kebalik, harus ngisi ini dulu, nggak apa-apa deh ya. Yang penting itu klik itu yang mudah dulu aja kan ya. Oke, klik. Oke, klik saja yang ini di tanda ininya ya, lingkaran sebelah kanannya ya, sininya ya. Nah, klik itu. Aduh, sorry, mau keluar videonya. Aduh. Udah USD. Nah ini yang sering banyak ditanyakan. IBAN, keluar IBAN-nya apa? Grup BIC dan bank perantara, BIC perantara opsional. Kalau itu nggak usah ditulis. Nah, teman-teman sekalian, perlu teman-teman sekalian ketahui, kemarin saya sudah ke 2 bank ya, dan dijelaskan bahwa IBAN itu adalah ya, selain kepanjangan dari International Bank Account Number gitu ya, ini digunakan untuk bertransaksi dengan bank-bank Eropa. Artinya IBAN ini dibutuhkan kalau kita ingin mentransfer ke bank-bank Eropa ya, itu kita butuh IBAN. Kalau mereka mau transfer ke Indonesia, itu mereka butuh, Indonesia memberlakukan ya, itu Swift kode Swift ya. Nah gitu. Jadi sesungguhnya IBAN ini tanda petik orang Eropa itu nggak butuh IBAN kalau mau transfer ke Indonesia, tapi butuhnya Swift kode Swift gitu. Tapi kenapa kok ini dicantumkan IBAN? Karena ini ada salah satu ini ya wallahualam ya, itu apa, karena kebiasaan mereka nulis IBAN ya, IBAN gitu. IBAN itu ya untuk mentransfer uang gitu. Mereka pahamnya itu gitu. Nah, untuk sementara BIC itu apa? BIC itu ya bank identifier kode gitu ya. Jadi kode untuk mengidentifikasi bank. Ini ya Swift Bank itu sendiri gitu ya. Kalau BIC itu sama dengan Swift Bank gitu ya. Ini Swift Bank, Swift kode, sorry ya. Oke, maka untuk mengantisipasi tanda petik ketidaksinkronan ini, maka kita mensinkronkan bahwa IBAN yang ini ya, itu kita tulis ya. Nanti di deskripsi saya tulis juga ya. Kita tulis itu adalah
kode transfer antar bank di Indonesia ya. Misalnya Mandiri, kalau Mandiri 008, kalau misalnya BRI itu 002, kalau BCA 014 dan seterusnya gitu. Nah, jadi ditulis pertama di depannya kode bank, kode transfer maaf, kode transfer, lalu selanjutnya diikuti dengan nomor rekening masing-masing. Itu jadi IBAN sekali lagi diisi dengan kode transfer antar bank di Indonesia. Misalnya kalau Mandiri itu 008, kalau BRI 002, kalau BCA itu 014 gitu dan seterusnya. Nah, plus diikuti dengan nomor rekening teman-teman gitu. Ya itu IBAN ya. Jadi kalau saya misalnya Mandiri ini ya, saya tulis 008, oh sorry kok mendelep, 008 13 70 0 12 7 15 ya, dan seterusnya. Oke, cek ya teman-teman di bukunya, di ininya, jangan sampai salah. Dan jangan sampai salah, namanya dengan nama yang ada di rekening itu harus persis ya, sini di datanya ini. Dilihat. Lalu yang kedua nih kita ngisi BIC ini ya. Nah, BIC ini diisi apa? Ini diisi dengan kode, diisi dengan kode SWIFT masing-masing bank. Ya, masing-masing bank nanti bisa di googling dan di bawah deskripsi di YouTube dibaca aja, di deskripsi sudah saya cantumkan kode SWIFT banknya, dan kode ini juga ya, kode transfer juga udah saya cantumkan di deskripsi di YouTube ya. Jadi ditulis BIC itu SWIFT kode plus kode kantor cabang di mana teman-teman nabung itu ya. Jadi BIC ditulis kode SWIFT plus kode kantor cabang bank ya, kode campur bank di mana kita menabung ya. Misalnya kalau saya nih, kalau saya Mandiri itu kodenya, kode SWIFT-nya itu BM RII DJA. Kode cabangnya ya, tempat saya nabung itu di Kusuma Negara 13722. Kalau Jogja itu, kalau cabang pusat 13700 ya. Kalau Kusuma Negara itu 13722 begitu. Teman-teman bisa dicari atau bisa ditanyakan langsung ke kantornya masing-masing itu, atau di googling. Biasanya googlingnya alamat kantor cabang, misalnya kalau saya Kusuma Negara, nanti ada deh ya. Kalau nggak ada ya tanya di kantor cabangnya gitu. Lalu BIC perantara ya, karena kita nggak pakai perantara ya di ini aja, dilewat saja kosong. Lalu setelah itu nama bank tadi ya, udah alamat bank. Nah, lalu setelah itu ya udah beres ini, udah selesai, tinggal klik oke. Kita cek dulu sebelum diklik yang kuning tadi, dicek dulu nama ya, namanya gitu ya. Ini dan nama alamat itu harus sesuai dengan KTP juga teman-teman ya, harus sesuai dengan yang tercantum terdaftar.
kalau misalnya teman-teman kadang-kadang kan kita daftar awal itu rumahnya di alamat A, ternyata sekarang ini kita alamat B, KTP kita pindah, itu harus segera teman-teman ke bank masing-masing merubah alamat itu ya. Merubah alamat, karena kalau kita transfer antar bank antar internasional ini harus persis, mau alamat, mau nama, titik koma juga harus persis nama. Oke. Terus setelah itu kita klik ini, bayar dengan transfer bank. Oke, kita klik ya. Bismillah. Nah, alhamdulillah sukses. Menerjemahkan dulu dia. Tadi bahasa Inggris, padahal udah saya set ke bahasa Indonesia. Ya, sukses. Oke, sudah tercentang ya. Ini sudah sukses. Ini sudah tercentang, sudah sukses. Oke. Nah, itu ya. Itu saja, silakan komen di kolom komen ya. Tanyakan di kolom komentar. Oke, itu saja. Semoga rekening kita ya setelah minimal kita terima ya minimal $20.000 lah ya. Setiap kita mencairkan, dan semoga teman-teman juga begitu ya. Dan mungkin saja dari saya Zainuddin. Jangan lupa dukungannya, like, share, dan subscribe. Share ke teman-temannya, ke downline-nya ya tentang panduan ini jika dianggap bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng biar bisa notifikasi dari saya. Ting ting gitu ya. Oke, dari saya Zainuddin Aslami, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di panduan berikutnya.